إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau minta nasihatnya, saya kan ada piutang. Piutang ya, piutang itu berarti kita yang ngutangin ya. Dengan koperasi riba, sisa 3 kali. Lagi 3 bulan, di koperasinya itu kan ada sistem tabungan dari setiap angsuran yang dibayarkan. Jadi dia ngangsur, tapi bayar. Ini salah ya, bahasanya bukan piutang ya, harusnya hutang ya. Kalau piutang, kita yang ngutangin koperasi ya. Kalau pakai bahasa bawah-bawahnya ini berarti dia yang punya utang ke koperasi, berarti bukan piutang, hutang gitu. Nah, kemudian di situ kan ada sistem nih. Kalau setiap nyicil tuh ada angsuran yang ditambahkan, yang itu nanti jadi tabungan. Nah, saya tuh kepikiran mau melunasi dengan cara pakai tabungan tadi, tapi itu agak susah. Sedangkan untuk mengcover sisa gaji yang kurang buat istri udah nggak ada lagi, Ustadz. Artinya gajinya pas-pasan, ya kan? Ya kalau apa namanya? Kalau itu dana tabungan itu dipakai buat bayar utang, dia nggak punya duit lagi. Nah, kenapa? Karena di sini bahasanya kira-kira saya harus nunggu sampai Januari besok selesai atau pakai tabungan, tapi perhitungannya nggak jelas. Soalnya Februari HPL istri saya melahirkan, jadi dia mengandalkan tabungan itu untuk diambil untuk bayar ongkos lahiran. Nah, maka pertanyaannya adalah gimana gitu. Maka yang saya sampaikan di sini ketika ini utang riba seperti ini sebaiknya segera dibayar dan jangan diulangi, satu. Kemudian yang kedua, kalau memang punya cara lain untuk membayar, ya, maka sebaiknya dibayar dulu. Dalam hal ini apa? Misal minjem ke temannya, minjem ke saudaranya, atau kalau punya apalah yang bisa dijual buat membayar ini, bayar. Karena utang riba ini bahaya kalau kemudian nggak dibayar gitu kan. Kemudian apa namanya? Kalaupun ya kan mau pakai tabungan sedangkan istrinya mau pakai, kan ini masih bulan apa nih? Ini kan baru bulan 11, lahirannya bulan Februari. Maka kalau saran saya sebaiknya tabungan itu digunakan buat bayar utangnya. Nah, nanti kalau utangnya udah selesai, maka sejak itu jangan dibuka lagi utang riba itu. Kemudian silakan mulai nyari pinjaman buat persiapan istrinya ini. Atau bisa nyari part-time sehingga dia bisa punya penambahan masukan. Jadi intinya gini loh, ketika laki-laki itu punya beban, itu kamu harus bayangkan kayak tampungan air itu. Nah, tampungan air ini keran keluarnya berapa sih? Kalau keran keluarnya ini ada keluar untuk istri, keluar untuk anak 1, 2, 3, berarti 4 toh. 4 keran keluar, kemudian masuknya cuma 1, ya ini nanti pasti minus. Artinya apa? Walaupun diisi sekencang apapun dari atas, kerannya cuma 1, itu tetap akan habis kalah karena keluarnya 4. Sehingga apa? Laki-laki ini harus cerdas. Kalau emang di sini keluarnya 4, maka masukkan ini 4 saluran gitu. Nah, artinya dalam konteks ini ya kan, menurut saya yang terbaik adalah bayar utangnya. Dari mana tabungan itu? Beresin, tutup itu akun operasinya, bayar, kok masih kurang, jual apa yang bisa dijual. Nah, kok masih kurang lagi, ya nyari part-time buat bayar. Nah, sisanya si istri terkait istri ini cari pinjaman dengan cara yang halal, artinya nggak ada riba. Kalau nggak bisa ya cari part-time. Masih ada waktu kok, ini bulan 11 tuh, masih ada Desember, Januari, 2 bulan. Masih bisa nyari part-time. Serah mau ngapain, mau parkir boleh, mau dagang boleh, mau jual martabak boleh, jual gorengan boleh, pisang goreng boleh gitu. Dan kadang orang tuh ketika dia sudah kerja di satu tempat, kreativitasnya itu tiba-tiba terus hilang gitu. Ya, padahal dia kalau misal ternyata di rumah tuh bikin pisang goreng, ternyata pisang goreng itu paling enak sedunia. Kenapa nggak dijual itu? Ya, padahal kalau saya sampai buka itu sebenarnya bisa laku sekali. Tapi karena sudah mindsetnya saya berangkat pagi pulang petang, kemudian dapat gaji bulanan. Nah, seolah-olah itu cukup, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Dan dia harus selalu mengatakan udah ini cukup gitu kan. Faktanya enggak gitu kan. Akhirnya larinya ke utang riba. Maka ini yang harus dipahami oleh semua laki-laki, bahwasanya kalian harus cerdas. Udah nggak cerdas, pemalas gitu, mau nyari apa gitu. Ya. Banyak orang-orang di kampung itu dia nggak cerdas sebenarnya, nggak sekolah. Tapi dia nggak pemalas. Pagi-pagi udah ke sawah, pagi-pagi udah nanam singkong gitu kan. Nanti sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian panen, ya bawa ke pasar. Simpel sebenarnya hidupnya, tapi nggak pernah kemudian mengalami kekurangan. Ada pun orang kota yang sekolah tinggi gitu kan, harus kerja nih jadi buruh di mana gitu. Terus kemana-mana bilang gajiku besar, ternyata nggak cukup. Akhirnya kemudian yang terjadi malah ngutang-ngutang kayak gini. Maka yang harus kita pahami adalah apa namanya, dalam manajemen keuangan seorang laki-laki harus cerdas, harus paham. Ya, ibarat tampungan air, berapa keran yang keluar, disitulah kan harus dimasukkan lebih banyak. Keran keluarnya 4, berarti masukkan apa namanya dalam toren itu paling enggak ya minimal 5. Jangan sampai sama. Kalau sama ya mesti habis terus tiap bulan.
Kalau sama habis terus bulan, apalagi ini nggak sama, masuknya cuma 1, keluarnya 4, ya pasti minus terus. Maka hal seperti ini nanti akan baratnya malah membuat kita terjatuh di dalam lubang utang seperti ini. Allah Ta'ala.